Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan memang kalau dengan tanpa ada pembatasan, artinya memang semuanya sepenuhnya diserahkan pada presiden. Dalam Mhm. arti presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk ya mengisi membentuk kabinet, kemudian soal jumlah itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Memang akhirnya jadi sangat tergantung pada presiden. Sementara kalau yang saya tahu gitu ya, bahwa kalau membuat undang-undang itu mestinya memberikan kebebasan dalam hal ini adalah berkaitan dengan hak prerogatif, tetapi juga kekuasaan itu perlu dibatasi gitu. Tapi ya ini undang-undang ini sudah dibuat, diputuskan di balik, sebentar lagi akan paripurna, sehingga kemudian ke depan memang sangat tergantung pada presiden. Kita serahkan sepenuhnya pada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan, dan kita hanya bisa berharap dan Bapak Presiden akan ya menyusun kabinet yang ya ada istilah sakit kabinet, kabinet yang efektif, kabinet yang gemuk, itu terserah pada presiden. Tapi ya dari sisi sebagai politisi saya melihat bahwa kalau apa yang disampaikan tadi bahwa Pak Presiden ingin ke depan langsung gaspol, langsung melantik kabinetnya, saya kira memang itu seharusnya. Dalam arti Presiden ini, Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih mempunyai waktu yang cukup ya, mempunyai waktu yang cukup di dalam masa transisi ini untuk ya mempersiapkan program yang bisa lebih implementatif dan juga ya susunan kabinetnya, sehingga kalau dilantik pada hari itu juga itu bagus. Dalam arti bisa langsung bekerja. Cuma kalau ada perubahan-perubahan terlalu banyak pada kabinet, baik itu penambahan atau perombakan, itu tentu ada perlu waktu. Membangun suatu kabinet, suatu kementerian baru itu perlu ada birokrasi, perlu ada Perlu juga birokrasi ada baru, anggaran, Bung Andreas, susunan, yang ada pastinya. anggaran baru, dan banyak hal, dan itu saya kira waktu 2-3 tahun itu nanti kita akan disibukkan hanya dengan urusan-urusan seperti ya tadi, soal birokrasi, soal personil, harus mencari personil, dan penyesuaian adaptasi dengan situasi baru gitu. Nah, sehingga ini tentu perlu waktu gitu, sehingga ini menurut saya yang saya perhatikan di sini ini bisa menjadi kontraproduktif dengan maksud gaspol tadi gitu. Sementara kita menghadapi banyak tantangan saat ini, tantangan ya soal ekonomi, soal deflasi di dalam bidang ekonomi ya, terus dalam bidang sosial, ketenagakerjaan, pengangguran yang begitu semakin hari semakin meningkat. Di dalam bidang pendidikan kami masih punya banyak ya saya kebetulan di Komisi 10 masih punya ya tanggung jawab soal guru-guru honorer yang belum semuanya ya diakomodir untuk menjadi tenaga P3K. Masih banyak tugas-tugas yang seharusnya kalau ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya, melanjutkan banyak hal yang seharusnya masih perlu dilanjutkan. Kemarin kami baru menyelesaikan soal revisi undang-undang kepariwisataan yang belum selesai, dan ini ke depan ya harus diselesaikan karena sistem carry over-nya gitu. Jadi banyak hal yang harus langsung dikerjakan ke depan yang seharusnya itu tetap ada di dalam koridor pemerintahan yang sedang berjalan ini, supaya keberlanjutan itu bisa secepat mungkin dilaksanakan. Jadi menurut Anda kalau misalkan ada perombakan postur kementerian yang ditambah, ini kontradiktif sekali dengan niat dari pemerintahan Prabowo Gibran yang ingin langsung ngegas ya untuk melanjutkan dan juga melaksanakan program-program prioritas mereka. Saya tidak berharap seperti itu gitu, tapi ya kemungkinan itu bisa terjadi dan sangat besar kemungkinan itu terjadi, dalam arti bahwa kita lihat fakta-fakta dan realita yang ada, dalam arti bahwa kementerian baru itu pasti butuh birokrasi baru, perlu tempat baru, perlu orang-orang baru, perlu anggaran baru, dan itu tidak cukup 1-2 tahun. Saya kira 2 tahun itu waktu yang luar biasa baik untuk bisa menyelesaikan hal-hal tersebut.
ataupun kalau melakukan perombakan. Sehingga secara pribadi, sebagai politisi, saya mohon kalau bisa Pak Prabowo mempertimbangkan betul, sehingga dengan demikian ya apa yang dimaksudkan dengan gaspol itu bisa dilakukan, bisa terwujud di dalam pelaksanaan. Respon Anda bagaimana Pak Gus Pardi?